Hujan deras mengguyur Surabaya, membasuh jalanan aspal yang memantulkan lampu-lampu kota. Di dalam apartemen mewah dengan pemandangan cakrawala, Ardi menatap Tania, istrinya, dengan kening berkerut. Aroma melati yang semestinya menenangkan justru menusuk hidungnya, disusul bisikan samar yang seolah datang dari balik dinding. "Kamu mencium sesuatu, Tan?" tanya Ardi, suaranya sedikit parau. Tania, yang sedang sibuk menyiapkan makan malam, menoleh dengan senyum masam. "Cuma parfumku, Mas. Kenapa?" Ardi tidak percaya. Parfum Tania tidak pernah sekuat ini, tidak pernah sepekat ini, dan tidak pernah berbau melati liar seperti ini. Belakangan ini, ada yang aneh. Tania sering melamun, senyumnya terasa hambar, dan matanya kadang memancarkan sorot kosong yang membuat Ardi merinding. Puncaknya, barang-barang pribadi mereka, seperti sisir Tania atau jam tangan Ardi, sering berpindah tempat tanpa penjelasan. Kecurigaan Ardi semakin menguat ketika suatu malam, ia terbangun mendengar Tania berbicara sendiri di dapur. Ia mengendap-endap dan melihat Tania sedang mengaduk sesuatu di dalam mangkuk kecil, sambil menggumamkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak ia kenali. Bau melati kembali menyeruak, kali ini bercampur dengan aroma amis yang membuat perutnya mual. Tania, yang biasanya penakut, kini terlihat begitu berani, bahkan menyeramkan. "Tania, kamu ngapain?" Ardi memberanikan diri. Tania terkesiap, mangkuk di tangannya hampir terjatuh. Wajahnya pucat, dan matanya kembali memancarkan sorot kosong itu. Aku cuma lagi nyiapin ramuan herbal, Mas. Buat kesehatan." Ardi ingin percaya, tapi hatinya berteriak lain. Ramuan herbal macam apa yang berbau melati dan amis di tengah malam buta? Dan kenapa Tania selalu berusaha menutupi apa yang ia lakukan? Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Tania yang sudah pulas, namun matanya terus menatap langit-langit. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengancam keutuhan rumah tangganya. Bisikan-bisikan itu, aroma melati, dan tingkah laku aneh Tania, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang menakutkan, sihir. Ardi memutuskan untuk mencari tahu. Diam-diam, ia mulai mengamati Tania lebih intens. Ia menemukan kebiasaan baru Tania. Setiap sore, Tania akan menghilang ke taman belakang, membawa sebuah kotak kayu ukiran tua yang terkunci rapat. Ardi mencoba membuka kotak itu, tapi kuncinya terlalu rumit. Suatu siang, saat Tania pergi berbelanja, Ardi nekat membongkar isi kamar mereka. Ia menemukan jejak-jejak aneh. Di bawah kasur, terselip sehelai rambut yang diikat dengan benang hitam. Di dalam laci lemari, ia menemukan beberapa lembar kertas lusuh dengan tulisan aksara Jawa kuno dan gambar-gambar simbol misterius. Salah satu gambar menarik perhatian Ardi, seorang wanita berambut panjang, memegang boneka jelangkung, dengan asap hitam mengepul di sekelilingnya. Jantung Ardi berdebar kencang. Ini bukan sekadar ramuan herbal. Ini adalah praktik sihir. Tapi kenapa Tania melakukannya? Dan untuk apa? Ardi teringat percakapannya dengan teman lamanya, Wisnu, yang tumbuh besar di desa dan percaya pada hal-hal mistis. Ia memutuskan untuk menghubungi Wisnu. "Wis, aku butuh bantuanmu," kata Ardi melalui telepon, suaranya tercekat. "Ini soal Tania, ada yang aneh dengannya. Aku menemukan benda-benda aneh, dan dia sering bertingkah ganjil." Wisnu mendengarkan dengan serius. "Coba ceritakan detailnya, Di." Ardi menceritakan semua yang ia alami, mulai dari aroma melati, bisikan-bisikan, hingga penemuan kertas mantra. Wisnu terdiam sejenak. "Di, sepertinya istrimu sedang terkena atau bahkan terlibat dalam sesuatu yang tidak baik," kata Wisnu dengan nada prihatin. "Bau melati, tulisan kuno, boneka, itu ciri-ciri ilmu pelet atau santet, Di. Dan kalau Tania yang melakukannya, itu berarti dia sedang mencoba mengendalikan seseorang, atau dia sendiri yang sedang dikendalikan." Ardi merasakan dingin menjalar di punggungnya. Dikendalikan oleh siapa? Atau ini lebih parah, Di. Bisa jadi ini sihir pelakor. Ada orang ketiga yang mencoba merebutmu, dan Tania adalah korbannya, atau sebaliknya, dia yang mencoba merebut orang lain. Pikiran Ardi campur aduk. Ia tidak bisa membayangkan Tania terlibat dalam hal sekeji itu. Tapi, semua bukti mengarah ke sana. Ardi mulai mencurigai ada orang lain di balik semua ini.
Ia memperhatikan bahwa setiap kali Tania melakukan ritual anehnya, telepon genggamnya selalu berdering sesudahnya, dan Tania akan bersembunyi untuk menjawabnya. Suatu malam, Ardi pura-pura tidur. Ia mendengar Tania beranjak dari tempat tidur dan masuk ke kamar mandi. Dari celah pintu, Ardi mengintip. Tania sedang berdiri di depan cermin, mengusap wajahnya dengan air bunga 7 rupa. Aroma melati kembali tercium, lebih pekat dari sebelumnya. Yang membuat Ardi terperanjat adalah bayangan di cermin. Bukan bayangan Tania yang terpantul, melainkan bayangan seorang wanita lain. Wanita itu berambut panjang terurai, matanya tajam, dan senyumnya tipis, menyeramkan. Wanita itu mengangguk ke arah Tania, seolah memberi perintah. "Lakukan, Tania, ikuti petunjukku." Segera, bisik suara wanita itu dari cermin, suaranya serak dan dingin. Tania mengangguk patuh, matanya kosong. "Baik, Nyonya." Ardi mundur perlahan, jantungnya berdebar kencang. Ia nyaris berteriak, siapa wanita itu, dan kenapa Tania begitu tunduk padanya? Keesokan harinya, Ardi melihat Tania mengenakan kalung aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kalung itu terbuat dari untaian bunga melati kering yang dianyam rapi, dengan sebuah liontin batu hitam di tengahnya. Kaldi itu bukan perhiasan biasa, melainkan sebuah jimat. Ardi teringat akan ucapan Wisnu. Kalau ada orang yang sedang dikendalikan, biasanya ada benda-benda yang menjadi media. Jimat, kalung, atau bahkan makanan. Ardi berusaha mendekati Tania, mencoba mengajaknya bicara. Tapi Tania selalu mengelak, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Ia merasa Tania semakin menjauh, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Istrinya seolah menjadi boneka, dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Wisnu datang ke Surabaya. Ardi menceritakan semua yang ia lihat, termasuk bayangan di cermin dan kalung melati yang dikenakan Tania. Wisnu memeriksa kalung itu dengan cermat. "Ini bukan kalung biasa, kata Wisnu serius. Ini pengikat, semacam rantai gaib yang mengikat Tania dengan orang yang memilikinya. Batu hitam ini adalah puncaknya." Wisnu kemudian menunjukkan sebuah buku tua bersampul kulit yang ia bawa. Ia membuka halaman-halaman yang penuh dengan sketsa dan simbol-simbol kuno. Salah satu sketsa menarik perhatian Ardi. Sketsa itu menggambarkan seorang wanita dengan ciri-ciri yang mirip dengan bayangan di cermin, lengkap dengan liontin batu hitam. Di bawah sketsa itu, tertulis sebuah nama samar-samar, Ratri. "Ratri," gumam Ardi. "Siapa dia?" "Ini adalah ciri-ciri dari seorang dukun yang sangat kuat," jelas Wisnu. "Konon, dia adalah dukun spesialis pelet dan pengasihan. Dia bisa membuat siapa saja jatuh cinta pada targetnya, bahkan jika targetnya sudah memiliki pasangan. Dan dia bisa membuat korbannya menjadi sangat tunduk." Ardi terpikirkan sesuatu. Beberapa bulan terakhir, Tania sering sekali pergi ke salon langganannya yang baru, Ratri Salon. Awalnya Ardi tak curiga karena Tania memang suka memanjakan diri. Namun, setelah mendengar penjelasan Wisnu, kecurigaan itu berubah menjadi ketakutan. "Ratri Salon," kata Ardi lirih. "Tania sering ke sana." Wisnu menatap Ardi. "Kita harus memeriksanya. Bisa jadi, Ratri Salon bukan sekadar salon biasa." Ardi dan Wisnu memutuskan untuk mendatangi salon tersebut. Di sana, mereka menemukan hal-hal yang membuat Ardi semakin yakin. Aroma melati yang kuat, patung-patung kecil dengan sesajen, dan sebuah ruangan khusus di bagian belakang yang tertutup rapat. Ardi merasa mual. Ternyata, sihir pelakor itu memang nyata, dan istrinya adalah salah satu pion yang digunakan untuk mencapai tujuan busuk seseorang. Pertanyaannya, siapa targetnya? Apakah Ardi sendiri, atau ada orang lain? Ardi dan Wisnu menyusun rencana. Mereka akan kembali ke Ratri Salon pada malam hari, saat tempat itu sepi. Ardi merasa sangat cemas, tapi ia harus melakukannya demi menyelamatkan Tania. Malam harinya, dengan berbekal senter dan keberanian, Ardi dan Wisnu menyelinap masuk ke Ratri Salon. Aroma melati begitu pekat, seolah memenuhi setiap sudut ruangan. Mereka menemukan ruangan tersembunyi yang sebelumnya tertutup rapat. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sebuah altar kecil dengan dupa yang masih mengepul, sesajen berupa bunga-bunga melati, buah-buahan, dan seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Di tengah altar,
tergeletak sebuah boneka jerami yang dihiasi rambut dan foto Ardi. Jantung Ardi mencelos. Ia adalah targetnya. Di samping boneka itu, tergeletak sebuah buku mantra kuno yang terbuka. Ardi dan Wisnu membaca halaman itu. Itu adalah mantra pelet pengasihan, dirancang untuk membuat korban tergila-gila pada seseorang, dan memutuskan segala ikatan dengan pasangannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Ardi dan Wisnu segera bersembunyi. Seorang wanita muncul di ambang pintu. Wanita itu mengenakan kebaya hitam, rambutnya disanggul rapi, dan matanya memancarkan aura dingin yang menusuk. Ia adalah Ratri, pemilik salon, dan juga sang dukun yang selama ini mengendalikan Tania. Ratri mengamati altar dengan senyum tipis. Sebentar lagi, pria itu akan menjadi milikku seutuhnya, bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya serak dan menakutkan. Dan wanita itu, Tania, akan menjadi boneka yang patuh. Ardi merasa darahnya mendidih. Ia ingin menerjang Ratri, tapi Wisnu menahannya. Jangan, dia terlalu kuat, kita harus cari cara lain. Ratri lalu mengangkat sebuah pisau kecil yang berkilauan di bawah cahaya rembulan. Ia bersiap untuk melakukan ritual selanjutnya, ritual yang akan mengikat Ardi sepenuhnya pada dirinya, dan memutus ikatan Ardi dengan Tania selamanya. Ratri mulai melafalkan mantra-mantra kuno, suaranya bergema di ruangan itu, menciptakan suasana yang mencekam. Asap dupa mengepul lebih tebal, dan mata boneka Ardi seolah berkedip. Ardi merasa kepalanya pusing, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menariknya. Aku akan menghancurkan segalanya yang kau miliki. Ardi, bisik Ratri, matanya memancarkan kebencian. Kau telah merebut kebahagiaanku, dan sekarang, aku akan merebut kebahagiaanmu. Ardi terkejut. Apa maksud Ratri? Ia tidak pernah merasa mengenal Ratri sebelumnya. Siapa kau? Tanya Ardi, tidak bisa menahan diri lagi. Ia keluar dari persembunyian, diikuti oleh Wisnu. Ratri terkesiap, terkejut melihat Ardi dan Wisnu. Senyumnya lenyap, digantikan ekspresi marah. Berani-beraninya kalian mengganggu ritualku. Apa maksudmu dengan merebut kebahagiaanku? Tanya Ardi lagi, mengabaikan ancaman Ratri. Ratri tertawa pahit. Kau tidak ingat aku adalah Sinta, mantan tunanganmu. Kau meninggalkan aku demi wanita itu, Tania. Kau menghancurkan hidupku. Ardi menatap Ratri, berusaha mengingat. Sinta, nama itu samar-samar terdengar familiar, tapi ia tidak ingat memiliki mantan tunangan bernama Sinta. Ia memang pernah menjalin hubungan singkat dengan seorang wanita di masa kuliah, tapi itu sudah sangat lama, dan ia tidak ingat nama lengkapnya. Aku tidak mengenalmu, kata Ardi jujur. Mata Ratri memerah karena marah. Pembohong, kau bahkan tidak mengingat wajahku. Setelah semua yang kita lalui, kau meninggalkanku begitu saja. Dan sekarang, kau hidup bahagia dengan Tania, sementara aku menderita. Ratri ternyata Sinta, mantan tunangan Ardi yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Sinta telah menyimpan dendam kesumat, dan ia menggunakan sihir untuk membalas dendam, bukan hanya kepada Ardi, tapi juga kepada Tania. Ia ingin Ardi merasakan sakit yang sama seperti yang ia rasakan. Aku akan pastikan kau menderita, Ardi, teriak Ratri, mengangkat pisau ke arah boneka Ardi. Wisnu dengan sigap menerjang Ratri, berusaha merebut pisau dari tangannya. Terjadi pergulatan sengit. Ratri, yang memiliki kekuatan gaib, melawan dengan brutal. Tapi Wisnu, dengan pengalamannya dalam menghadapi hal-hal mistis, berhasil mendesak Ratri. Di tengah kekacauan itu, Ardi melihat kalung melati di leher Tania yang kini tampak seperti jerat. Ia teringat ucapan Wisnu bahwa kalung itu adalah pengikat. Tanpa berpikir panjang, Ardi meraih kalung itu dan menariknya hingga putus. Begitu kalung itu putus, aura hitam yang menyelubungi Tania lenyap. Tania terhuyung, matanya terbuka lebar, dan ia menatap Ardi dengan kebingungan. Mas Ardi, kita di mana? Kenapa aku di sini? Di sisi lain, saat kalung itu putus, Ratri menjerit kesakitan. Kekuatannya seolah menghilang, dan ia jatuh tergeletak tak berdaya. Asap hitam keluar dari tubuhnya, dan ia mengerang kesakitan. Wisnu mendekati Ratri, lalu memejamkan mata, menggumamkan mantra penolak bala. Perlahan, asap hitam di sekitar Ratri menghilang, dan ia terlihat seperti wanita biasa yang kelelahan.
Dendam yang telah lama ia pendam kini terlepas, dan sihirnya pun sirna. Polisi tiba tak lama kemudian, dipanggil oleh tetangga yang mendengar keributan. Ratri dibawa pergi, dan kasus ini menjadi misteri yang tidak terpecahkan bagi banyak orang, namun menjadi pelajaran berharga bagi Ardi dan Tania. Setelah kejadian itu, Tania perlahan-lahan pulih. Ia tidak mengingat banyak tentang apa yang terjadi selama ia berada di bawah kendali Ratri, hanya samar-samar seperti mimpi buruk. Ardi dengan sabar menjelaskan semuanya, dan mereka berdua memutuskan untuk memulai awal yang baru. Mereka pindah dari apartemen itu, mencari tempat tinggal baru yang jauh dari kenangan pahit. Ardi dan Tania saling menguatkan, belajar untuk lebih menghargai kebersamaan mereka, dan menyadari bahwa cinta sejati jauh lebih kuat dari sihir apapun. Meskipun bekas luka dari pengalaman itu akan selalu ada, mereka tahu bahwa mereka telah melewati cobaan yang mengerikan, dan mereka siap menghadapi masa depan bersama. Petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik.